merupakan self-regulated organization yang menempatkan manusia lebih tinggi dibandingkan modal, supreme di atas modal dan material. Koperasi merupakan organisasi berbasis orang, based people association, yang berbeda dengan korporasi berbasis kumpulan modal. Yang kedua, gerakan koperasi seluruh dunia mengakui bahwa prinsip otonomi dan demokrasi adalah merupakan kekuatan masyarakat sendiri untuk mengatur diri sendiri, self-help regulated. Yang ketiga, koperasi sejak tahun 2016 telah diakui oleh PBB sebagai warisan bukan benda, intangible heritage, yang merupakan gerakan menolong diri sendiri melalui kerjasama, self-help through mutual. Alasan penolakan yang kedua yaitu alasan empiris sosiologis. Koperasi justru memiliki ketahanan, resilience, karena diakui otonom dan cara kerja yang demokratis. Contoh, di Jerman yang selama 90 tahun tidak pernah meminta dana talangan uang negara atau bailout, padahal mereka adalah pembayar pajak juga. Kenapa bisa? Karena dengan demokrasi koperasi justru anggota turut mengambil tanggung jawab terhadap risiko bisnis yang itu berbeda dengan korporasi perbankan. Alasan ketiga, alasan juridis, yakni satu, koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan sesuai dengan demokrasi ekonomi seperti yang dinyatakan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, tidak adanya pengakuan terhadap koperasi untuk mendapatkan fasilitas lembaga penjamin simpanan itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap badan hukum koperasi yang merupakan badan hukum ficto persona yang diakui oleh negara, sehingga RUU PPSK tahun 2022 telah melanggar pasal 28 huruf B Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, perluasan kewenangan LPS menurut RUU PPSK tahun 2022 bagian ketiga pasal 3A dan pasal 4 yang memberikan penjaminan terhadap asuransi adalah merupakan bentuk pelegalan perampokan uang negara untuk kepentingan para korporasi asuransi kapitalis. Yang keempat, RUU PPSK tahun 2022 ini menjadikan kekebalan hukum terhadap pengambil kebijakan yang jelas melanggar konstitusi. Yang kelima, bentuk intervensi terhadap gerakan koperasi adalah pelanggaran terhadap otonomi dan demokrasi koperasi. Pasal 191, pasal 298 sampai 305 RUU PPSK tahun 2022. Demikian pernyataan ini kami sampaikan agar ditindaklanjuti demi menyelamatkan marwah koperasi Indonesia. Disampaikan di Pontianak pada tanggal 17 November 2022 atas nama Gerakan Koperasi Kredit Union Kalimantan Barat. 1. Insinyur Mas Yanur Sarip, Ketua KSP Pusat Simpan Pinjam Bumi Borneo SKD. Badan Hukum nomor 1355/BH/10 Romawi 2 November 2011. Anggota 5 CU primer dengan total anggota individu 462.791 orang. Yang kedua, Marcelus Nardi SPD, Ketua Pengurus KSP Puskop Kredit Union Indonesia SKD. Badan Hukum
nomor 927 garis miring BH garis miring M.KUKM.2 garis miring 10 Romawi garis miring 2010 yang beranggotakan 46 CU primer tersebar di seluruh Indonesia dengan total anggota individu 546.466 orang. Yang ketiga, Dr. Andes Stefanus Masyun SH MME, Ketua Pengurus Puskop Kredit Katulistiwa SKD, Badan Hukum nomor 1321 garis miring BH garis miring 10 Romawi 3 September 2009. Anggota 7 CU primer dengan anggota individu 454.272 orang. Yang keempat, Hendri Yatmoko, Ketua Pengurus KSP Puskop Dit Katulistiwa, Badan Hukum nomor 1. Saya ulangi, Hendri Yatmoko, Ketua Pengurus KSP Puskop Dit Kapuas, Badan Hukum nomor 1294 garis miring BH garis miring 17 Romawi 25 Oktober 2007, anggota 9 CU primer dengan anggota individu 61.583 orang. Demikian siaran pers ini kami sampaikan untuk mendapat